Bapa dan Rajaku. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu nyata lewat berbagai cara. Terbukti kami ada di minggu terakhir ini itu semua karena kasih Tuhan. Sebab banyak sekali warna kehidupan yang kami lalui sepanjang bulan ini. Ada suka, ada duka, ada tertawa, ada menangis. Bahkan ada saat di mana kami tidak menduga-duga betapa getirnya kehidupan ini. Namun firman-Mu yang adalah kebenaran terus menguatkan kami. Hingga sehebat apapun badai, hati kami tetap terjaga karena Tuhan. Sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Dan tibalah saatnya kami yang mendengarkan sabda Tuhan. Maka dari itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom alaihim. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Rasanya kita mau bernyanyi terus ya Bapak Ibu ya. Ya, tema kita hari ini, di mana hatimu berada? Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Saya baca buat kita, demikian firman Tuhan dari Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab itu berarti ada akibatnya, oke? Nanti akibatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 kita baca. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Ayat 17 terakhir. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itulah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, tadi ada kalimat firman Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saya mau firman Tuhan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih yang memeliharanya. Sebagai wakil gembala tanpa memo dari siapapun kecuali dalam Alkitab, itu perintah Tuhan. Saya mau jemaat Krip, ayo dong kita jadi pembaca firman Tuhan. Setuju? Setuju? Boleh kepoin status orang lah. Nanti kita sampai. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Bapak Ibu sudah terkasih, tema kita hari ini sekali lagi. Tema kita hari ini adalah di mana hatimu berada. Hati adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kenapa hati jadi hal yang sangat penting? Karena hati kita itu menentukan kualitas kehidupan kita. Sekali lagi, ingat, hati adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena hati kita menentukan kualitas kehidupan kita. Bapak Ibu, hamba Tuhan sekelas Samuel sempat terkecoh. Hatinya sempat terkecoh ketika ia akan memilih satu dari 8 anak-anak Isai. Lalu ketika yang paling sulung muncul, Samuel berkata dalam hatinya, nah ini dia nih, cocok nih. Hatinya terkecoh. Lalu
Apa kata firman Tuhan? Coba kita baca. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa lihat layar, saya akan baca buat kita. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri yang diurapinya. Karena apa? Karena Eliab itu mungkin badannya tinggi besar. Lalu pikir Samuel, ini dia. Lalu hati Samuel terkecoh. Maka apa kata Tuhan? Ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kalau Tuhan mempromosikan dengan standar perawakan, dengan standar tampang, dengan standar segudang pengalaman? Kalau Tuhan mau pakai orang-orang dengan perawakan yang tinggi, maka badannya yang minimalis. Kasihan. Kalau Tuhan memakai atau memilih orang dengan tampang atau penampilan, maka kasihan Horas. Ketika standar seorang pemimpin tampang atau penampilan, maka yang terdegradasi pertama adalah saya. Kemudian ya cuman saya, yang lain keren. Kalau Tuhan mau memilih orang dengan segudang pelayanan, kasihan orang-orang yang baru tamat. Kasihan yang fresh graduate. Lu belum punya pengalaman, jadi kami, lu mau tapi gaji di bawah UMR. Kasihan. Tapi yang Tuhan lihat adalah untuk seorang pemimpin ada standarnya, yaitu kualitas hati. Bapak Ibu, saya pikir ini kabar baik buat kita. Jadi kualitas standar-standar kita, standar perawakan yang tinggi, penampilan yang wah, segudang pelayanan dan sebagainya, itu bukan nggak penting. Tapi ada standar Tuhan dan ini berlaku buat siapapun dan berlaku sampai kapanpun. Karena kita semua adalah umat Tuhan, amin. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Jadi bersyukurlah Tuhan melihat standar hati, bukan melihat standar yang tadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang cari mantu nih. Ada yang sedang cari mantu? Atau ada yang sedang cari pasangan hidup? Saya nggak tahu apa standar kita. Apakah standar kita you harus punya usaha dulu? Atau you harus punya penghasilan dulu? Atau yang penting mah kualitas hati? Bukan begitu Marcos? Kita kan buat standar itu banyak ya. Banyak ya Bapak Ibu. Ya iyalah Pak Pendeta, teman seumur hidup. Emang cuma teman 3 tahun. Iya, saya setuju, teman seumur hidup. Tapi jangan singkirkan kualitas hati. Biasanya yang dilihat orang tua ini biasanya, saya mau yang terbaik buat anak saya. Biasanya karena si cewek atau si cowok belum tahu orang tuanya itu hatinya seperti apa, yang dilihat dia anak siapa sih? Dia sekolahnya di mana? Biasanya standar seperti itu kan. Dia baik, dia baik, makan tuh cinta, gitu kan. Tidak sedikit orang yang berkata seperti itu. Nah, jadi karena hati adalah hal yang sangat penting, makanya perlu menjaga hati sebagai prioritas yang lebih penting dari apapun. Hati kita harus diproteksi Bapak Ibu. Tidak mungkin kita tidak memproteksi hati, karena hati adalah barang yang berharga. Kenapa bank dijaga oleh security di depan dan di dalam bank? Karena di dalam bank ada barang berharga, betul? Ada uang, ya, ada emas. Kenapa di rumah-rumah tertentu ada security-nya bahkan 3 shift? Kenapa? Karena mungkin di rumah itu banyak benda berharga. Saya percaya ketika kita punya brankas, surat berharga kita, sertifikat rumah, sertifikat apapun, pasti kita simpan di brankas. Minimal di lemari, udah di lemari di bawah pakaian, udah di bawah pakaian di dalam laci pula. Betul. Kenapa? Karena dia sesuatu yang sangat berharga. Nah begitu pula dengan hati. Hati kita ini pusat pikiran, hati kita ini pusat perasaan, hati kita ini pusat kehendak. Oleh sebab itu, karena hati adalah sesuatu yang sangat penting, maka Agim sering nyanyikan ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini.
Karena hati adalah sesuatu yang sangat penting, makanya perlu menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga hati? Coba kita buka Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Biar kita tahu kenapa kita harus menjaga hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita jaga hati kita itu masih suka berkeliaran gak hatinya? Marcos masih suka berkeliaran gak hatinya? Kita udah jaga hati nih. Masih jaga hati nih. Betul? Masih suka berkeliaran enggak? Udah jaga hati. Nah dia mah enak enggak? Yang sono? Oke, kita baca sama-sama. 1, kenapa kita perlu jaga hati? 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, bahkan kita sendiri pun sering ditipu oleh hati. Kita udah tahu salah, betul? Kita udah tahu salah. Enggak ada mobil dari sana, enggak ada mobil dari sana, udah merah. Labrak terus. Ayo, siapa yang pernah begitu? Labrak. Kita bukan tidak jarang jaga hati. Mumpung pasangan saya enggak tahu. 1001 triliun cara Tuhan untuk membuka ketidaktahuan manusia. Hati-hati. Kenapa kita menjaga hati? Karena hati kita itu licik. Apalagi saat ditanya, lu tersinggung gak tadi waktu dia ngomong begitu? Gak tersinggung saya. Senyumnya berat. Padahal asli tersinggung. Lu ditipu hati kamu. Karena hati kamu licik. Ya, hati kita itu licik. Makanya kita harus menjaga. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati kita? Yang kedua, karena suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Biasanya hati yang gembira itu terkeluarkan atau termanifestasikan dengan wajah yang ceria. Biasanya wajah yang ceria selalu identik dengan senyum. Betul? Betul ya, betul? Betul? Betul ya? Betul, sepakat kita ya? Nah, ketika hati kita ceria, ketika hati kita tersenyum, maka kita tahu zat-zat endorfin itu akan disalurkan ke seluruh tubuh kita. Maka kita akan bahagia atau happy. Amsal 12 ayat 25 berkata begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ingat. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 15 ayat 13 berkata begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, itu yang saya katakan tadi. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oke, nangkap di sini ya. Kemudian Amsal 15 ayat yang ke-15 berkata begini, hari orang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu, kita baca sekali lagi, 1, 2, 3, hati orang yang berkesusahan, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Artinya orang yang gembira hatinya selalu bersuka cita. Mau pilih mana Bapak Ibu? Hati orang berkesusahan buruk hatinya. Lu merenung aja Bapak Ibu. Silakan meratapi nasib sendiri. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kenapa? Karena suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Amsal 17 ayat yang ke-22 ini ayat yang sering kita baca. 1 kita baca, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Orang sering hanya obat aja, itu kurang. Hati yang gembira adalah yang manjur. Tetapi Bapak Ibu, ketika, saya nggak tahu ya, ketika para dokter baca ini senang nggak sih? Ketika yang punya apotek baca ini senang gak sih gitu loh. Lu bayangkan kalau ketika semua orang hatinya bergembira, tidak ada yang bungkuk. Ketika semua orang mukanya berseri-seri, maka kita akan sehat. Di tas kita gak penuh dengan obat.
Maaf kalau ada dokter di sini ya. Satu lagi ayat yang sering kita lupakan. Kita naik dari Amsal 4 ayat 23, Amsal 20 ayat Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 20, hai anakku, kata Amsal, perhatikanlah perkataanku, perhatikanlah firman Tuhan. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Makanya saya tidak pernah bosan mengatakan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena ternyata firman Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Jika kita berpikir bahwa kita adalah korban dari keadaan Bapak Ibu, maka kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang baik. Sekali lagi saya katakan, jika kita hanya melihat bahwa diri kita adalah korban dari keadaan, maka kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang baik. Akan ada sungut-sungut, akan ada komplain atau protes. Sebaliknya jika hati kita bersih, jika hati kita tulus, maka kita akan bisa melihat kehidupan ini dari sisi yang positif. Lalu disitulah muncul optimisme. Optimisme ini bukan karena peluang terbuka lebar, kesempatan terbuka lebar, tidak. Optimisme adalah di mana peluang kecil, tapi kita yakin kita akan benar. Di mana peluang kesembuhan kecil, dokter udah vonis, tapi karena kita punya optimisme yang tinggi, maka itu akan bisa sembuh. Bisa kita lihat 12 pengintai Israel, 10 versus 2, yang 10 mengatakan, ketika kami mengintai, wah, mereka gede-gede, kita seperti belalang, kita nanti dimakan. Lalu apa kata Kaleb dan Yosua? Emang benar mereka gede-gede, benar mereka gede-gede. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada paradigma yang berbeda dari cara pandang. Sehingga yang 10 ini memandang pesimis dalam kehidupannya. Siapa sih aku kan gak ada apa-apanya, aku kan gak ada apa-apanya, aku kan gak ada apa-apanya. Tapi cara pandang optimisme yang tinggi. Itu akan membuat kita yakin melalui segala cara apapun. Tidak ada yang lebih sakit daripada Yusuf. Yusuf dipelonco Tuhan berapa tahun Bapak Ibu? Ketika Yusuf ditangkap dan dibuang oleh abang-abangnya, Yusuf berumur 17 tahun. Ketika Firaun mengangkat dia jadi orang kedua di Mesir, Yusuf berumur 30 tahun. Artinya Yusuf dipelonco Tuhan berapa tahun? 13 tahun. Tapi tak sedikit pun Yusuf pernah komplain, Tuhan ini salahku apa? Abang-abangku kenapa bully aku? Kenapa pakaianku dibuang, lalu aku mau dibunuh, lalu aku dijual? Kenapa Tuhan Yesus? Setelah itu dia difitnah dan dipenjarakan lagi. Kemudian difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjara. Cara Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Kalau Yusuf tidak dipenjara saat itu, ia tidak akan pernah ketemu dengan juru roti dan juru minum raja. Di saat ia mengartikan juru roti dan juru minum, lalu bermimpilah Firaun. Gak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi mereka. Lalu juru roti berkata begini, oh di situ ada orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Lewat di penjara itulah. Maka Firaun berkata begini, saya tidak pernah melihat orang yang berakal budi seperti ini. Orang ini penuh dengan roh. Coba Yusuf bersungut-sungut. Dan berkata, aku gak sanggup lagi Tuhan, terlalu berat cobaan ini, 1 tahun mah iya, 2 tahun mah iya, ini udah 10 tahun Tuhan, aku mau lari dari kenyataan ini. Tidak sampai 13 tahun, Yusuf dibully, Yusuf difitnah, Yusuf diperlakukan dengan tidak baik, Yusuf tidak pernah komplain sekalipun. Dan saya pikir ketika orang di penjara 1-2 hari, ketika dia bersungut-sungut, saya yakin besoknya udah masuk ke ruang kesehatan penjara. Tapi 17 tahun, Yusuf dibully, masuk keluar penjara. Yusuf tidak pernah merasakan sakit. Karena apa? Karena Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Di dalam hati Yusuf ada optimisme yang tinggi. Dan Tuhan berkata, untuk memelihara kehidupan satu bangsa lah,
aku mengutus dia. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Yusuf bersungut-sungut, maka kehidupan bangsa Israel tidak akan terpelihara. Ini by design-nya Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf menjaga hati. Amin. Jadi kenapa hati itu perlu dijaga? Karena hati kita itu licik. Coba bilang dalam hati, hatiku licik. Dalam hati, licik. Yang kedua, kenapa kita perlu menjaga hati? Karena hati kita adalah jalan kesehatan yang bisa membuat kita semakin berseri-seri. Nah Bapak Ibu, kalau kita menjaga hati, maka saya percaya ayat 1 dari bacaan kita, dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama akan bisa kita lalui. Dek, bisa ditampilkan Dek, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Ibrani 12 ayat yang pertama. Bisa ditampilkan? Ya, karena kita mempunyai banyak saksi. Bapak Ibu, apa ini saksi? Satu pasal sebelumnya kita membaca ada pahlawan-pahlawan iman. Betul ya? Itu saksi. Apa itu cukup saksi kita? Enggak. Makanya Ibrani katakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saksi iman kita itu tidak hanya para pahlawan iman yang ada dalam Ibrani 11. Pendeta kita, gembala sidang kita, orang tua kita, itu adalah saksi-saksi iman kita yang mengelilingi kita. Oleh sebab itu, kata Ibrani 12, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kenapa tadi saya di awal membuka tentang hati yang begitu istimewa itu? Karena kita sedang menuju ke sorga, sedang ada dalam area perlombaan iman. Coba kita pikirkan, ketika hati kita tidak beres, ketika hati kita bersungut-sungut, tapi kita dalam sebuah pertandingan, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun dan seluar biasa apapun persiapan kita, ketika hati kita tidak jaga, saya percaya akan tumbang. Kita sekarang sedang di dalam gelanggang arena perlombaan iman. Kebangatan kalau kita tidak jaga hati kita Bapak Ibu. Kebangatan. Oleh sebab itu jaga hati. Karena kita sedang berlomba menuju perlombaan dan harus memelihara iman dengan baik. Bapak Ibu, banyak orang ketika menuju tanggal 10 sudah di tanggal 8. Tapi ia tidak memelihara iman dengan baik. Dia tidak happy ending. Dia tidak good ending. Hanya karena setitik lagi dia memperoleh puncak imannya. Dan akhirnya sampai meninggal, ia tidak bisa memelihara iman dengan baik. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam gelanggang rohani, dalam perlombaan iman menuju surga? Apa yang kita lakukan? Kita baca ayat 2. Kita baca ayat 2. Mari sama-sama 1, 2, 3. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu, saat kita ada dalam perlombaan iman, saat kita memelihara hati kita dengan baik, lalu Ibrani 12 ayat yang 10 berkata begini, sambil mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata itu diperintahkan oleh hati, oleh pikiran, maaf. Mata itu diperintahkan oleh pikiran dan pikiran itu dikontrol oleh hati. Artinya dengan kata lain begini, marilah kita dengan seluruh keberadaan hidup kita tertuju kepada Yesus. Seluruh pikiran, kehendak dan perasaan kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi basicnya hati. Ketika hati kita tidak tertuju kepada Yesus, lalu kepada siapa? Kepada siapa hati kita tertuju? Sambil menuju kepada iman yang sempurna, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Artinya seluruh keberadaan hidup kita itu, seluruh perasaan, seluruh kehendak, seluruh pikiran kita itu tertuju kepada Yesus. Dan kalau begini, terjawablah tema kita hari ini. Karena Matius 6 ayat berapa ya? Matius 6 ayat yang ke-21 berkata begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu yang saya katakan tadi. Kalau hati kita nggak tertuju kepada Yesus, lalu kepada siapa? Apa ada harta yang lain yang bisa mengalahkan kelembutan Yesus? Apa ada harta yang lain yang bisa mengalahkan kasihnya Yesus? Ada. Oleh sebab itu, hidup kita itu harus tertuju kepada Yesus sebagai pusat pikiran, sebagai pusat kehendak, dan sebagai pusat perasaan kita. Nggak ada yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo mari pintar-pintar jaga hati. Kalau kita nggak jaga hati, saya akan baca ayat yang ke-12 dari bacaan kita. Ayat yang ke-12. Bisa dibayangkan nggak kalau kita tidak menjaga hati kita, lalu kita baca ayat 12 tadi. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Coba Bapak-Ibu kita bayangkan, ketika hati kita tidak terjaga, mungkin gak kita bisa menguatkan tangan yang lemah ini? Yang tadi kita baca dari Amsal, kalau kita tidak menjaga hati maka keringlah tubuh kita, keringlah tulang-tulang kita. Gak mungkin. Maka dari itu ketika kita bisa menjaga hati kita, maka kita akan bisa menguatkan tangan kita akan bisa menguatkan lutut yang goyah, meluruskan jalan bagi kaki yang pincang dan terpelecok. Ada beberapa pesan dari ayat 12 sampai dengan ayat yang 16, itu semua. Dan pesan terakhir, kita diberikan contoh dengan Esau. Hanya karena semangkuk kacang merah, ia bisa menjual hak kesulungannya. Tidak sedikit di antara kita yang karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang receh, hati kita bisa terpelecok. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yuk hari ini, ketika minggu yang lalu kita berbicara tentang iman. Iman itu tidak akan terjaga dengan baik kalau hati kita nggak terjaga dengan baik. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kita memang harus mendengarkan firman Tuhan dengan otak, dengan pikiran, dan dengan hati. Tapi ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan hanya pakai otak, kita tahu. Tapi kalau hanya dengan otak, lama-lama sok tahu. Maka dengarlah firman Tuhan dengan hati. Maka di situ titikmu akan mencapai titik percaya. Karena kamu tidak akan pernah protes. Bapak Ibu, saya tidak senang berkata begini. Di grup kami ada grup pendeta sihaan. Dari berbagai gereja, dari HKBP, GPIB, GKI, GKPI, GBI macam-macam di tempat kita. Ada teman berkata begini, saya senang sekali dengar khotbah si A. Saya senang sekali dengar khotbah si B. Dikatakanlah pendeta-pendeta yang wah begitu. Saya sebenarnya pengen protes begini. Bukankah firman Tuhan yang diberitakan? Betul. Bukankah firman Tuhan yang diberitakan? Berapa banyak jemaat di Jakarta ini berbondong-bondong ketika mengejar si A, ketika mengejar si B. Di hamba Tuhan yang diurapi. Apa standar yang diurapi? Apa standar yang diurapi? Bukankah yang diberitakan adalah firman Tuhan? Jadi kalau hati kita masih bisa memilah-milah, oh hamba Tuhan ini yang oke, enggak oke, oh grip enggak oke, yang lain oke dan sebagainya. Saya percaya, kamu tidak akan pernah bertumbuh dengan iman. Ingat itu, kita tidak akan bertumbuh dengan iman. Jadi Bapak Ibu, mari pakai hati kita. Pakai hati kita. Dan biarkanlah hatimu hanya tempat Allah bertahta. Jangan ada unsur-unsur lain yang bertahta di dalam hatimu. Biarkan Allah yang bertahta di dalam hatimu. Dan ketika tema ini dipertanyakan kepada kita, di mana hatimu berada? Hatiku berada dalam Yesus, karena dialah harta yang terbaik di dalam hidupku.
Amin. Amin Bapak Ibu. Siap jaga hati kita? Marcos, siap jaga hatimu? Siap ya? Jaga hati dengan baik. Yuk, saya panggil singers. Kita nyanyikan bejanamu. Tadi. Ya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan dari awal, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari Bapak Ibu kita berdiri yuk. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
Engkau adalah penjunan kami, dan kami adalah bejana yang harus siap dibentuk oleh Tuhan. Mungkin udah terbentuk tapi masih ada batu kecil atau rumput yang ada tersangkut di dalam tanah liat itu. Namun ketika kami ada di tangan Tuhan, itu berarti kami ada di tangan yang tepat. Di tangan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tangan yang tidak pernah tidak meneduhkan kami. Tidak memproteksi kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kami belajar bagaimana bisa menguasai hati kami yang kecil ini, namun dia memiliki efek yang luar biasa. Bahkan kami pun sering terkecoh atasnya, karena memang hati itu licik. Oleh sebab itu kalau kami enggak bersama dengan Tuhan, jujur kami enggak mampu. Kami enggak kebal terhadap kelemahan demi kelemahan ya Tuhan. Kami harus bisa menjaga hati yang licik ini bersama dengan Tuhan. Begitu pula kami harus bisa menjaga hati ini, karena dengan hati ini kami bisa menjadi sehat, panjang umur. Tidak hanya fisik kami yang sehat, tapi tubuh roh kami pun sehat. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Maka hati kami ini jadi hati yang subur, hati yang gembur, untuk benih firman Tuhan terus bertumbuh dan bertumbuh, akhirnya berbuah. Nama Tuhan dimuliakan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Hamba selesai berbicara. Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pikiran kami ya Tuhan, untuk membuat kami semakin teruji apapun keadaan yang akan datang. Terpuji-pujilah namamu. Ini doa dan syukur permohonan kami atas firman Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap berdiri.